Selamat sore, bersama saya Roma Antonius Tukiran dari STF Seminari Pineleng. Dalam rangka seminar pada pertemuan AFTI, walaupun hanya secara online, saya diminta untuk menyampaikan bahan agar menjadi bagian dari diskusi. Mengingat bahwa tahun lalu adalah peringatan 50 tahun berdirinya FEBC, maka saya memilih tema Asia sebagai Locus Theologicus. Ini bukan sebuah studi yang sistematis dan kritis serta mendalam, tapi hanya sebuah pengamatan atas pernyataan-pernyataan FEBC dari tahun 1970 sampai tahun 1920. Nah, pernyataan-pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh sidang paripurna FEBC terdapat dalam buku Vimal Tirimana yang berjudul 50 Years of Asian Pastoral Guidance, Collection of the Statements of the Asian Bishops' Meeting and the Plenary Assemblies of the Federation of Asian Bishop Conference. Nah, istilah loci theologici, bentuk plural, bentuk tunggalnya Locus Theologicus, itu menjadi klasik terutama di kalangan teologi Katolik berkat jasa dari Melchior Cano, seorang uskup, ahli teologi, dan biarawan Dominikan asal Spanyol yang hidup dari tahun 1509 sampai tahun 1560. Melchior Cano dalam buku De Locis Theologicis yang diterbitkan sesudah dia meninggal mengamati bahwa teologi yang waktu itu mendapat julukan sebagai ratu ilmu pengetahuan menarik argumen dan bukti-buktinya terutama dari otoritas dan mengatakan bahwa akal budi berfungsi sebagai pelayan iman. Nah, otoritas atau loci theologici yang disebut oleh Melchior Cano ada 10. 7 diantaranya merupakan loci yang khas bagi teologi, artinya melekat di dalam teologi itu sendiri. Nah, 2 dari 7 tersebut, yaitu kitab suci dan tradisi apostolik, dikatakan bercorak fundamental bagi argumentasi teologis. Sedangkan 5 yang lain, yaitu gereja universal, konsili umum atau konsili ekumenis, magisterium kepausan, para bapak gereja, dan para ahli teologi dan hukum gereja bersifat deklaratif, artinya mengartikulasikan isi warisan iman yang fundamental dan sudah terdapat di dalam 2 loci sebelumnya. 3 loci lainnya, yaitu akal budi, para ahli hukum dan filsuf, sejarah dan tradisi manusiawi, itu tidak melekat pada teologi, tetapi dipinjam dan didayagunakan oleh teologi dalam menyusun argumentasinya. Pengamatan atas pernyataan-pernyataan FEBC memperlihatkan bahwa FEBC tidak hanya mendasarkan diri pada loci theologici klasik tersebut, tetapi juga pada kenyataan Asia. Kenyataan Asia bukan hanya menjadi konteks, tetapi juga menjadi dasar argumentasi teologis. Pada tanggal 23 sampai tanggal 29 November tahun 1970, para uskup dari berbagai negara di Asia berkumpul dan bersidang di Manila, Filipina, dan sekaligus ikut menyambut Paus Paulus ke-6 yang berkunjung ke negeri itu. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Paus Paulus ke-6 tersebut, para uskup sepakat untuk membentuk sebuah struktur permanen untuk mengimplementasikan secara efektif keputusan-keputusan yang dibuat dalam pertemuan itu.
Pertemuan itulah yang menjadi cikal bakal dan diperhitungkan sebagai hari lahir FABC, Federation of Asian Bishops Conference, Federasi Konferensi Wali Gereja Asia. FABC menyelenggarakan sidang paripurna apabila tidak ada halangan setiap 4 tahun sekali. Nah, pada tahun 2020 yang lalu, FABC genap berusia 50 tahun dan direncanakan akan diselenggarakan sidang paripurna. Akan tetapi terjadinya pandemi COVID-19 membuat rencana itu batal atau belum jadi dilaksanakan. Sampai sekarang ini, FABC sudah menyelenggarakan sidang paripurna sebanyak 11 kali. Masing-masing dengan tema yang berbeda-beda dan diselenggarakan di tempat-tempat yang berbeda-beda. Tahun 1974, untuk pertama kalinya FABC mengadakan sidang paripurna di Taipei, Taiwan, dengan tema penginjilan pada zaman modern di Asia. 4 tahun kemudian diselenggarakan sidang paripurna di Kalkuta, India, dengan tema doa kehidupan gereja di Asia. Dalam pertemuan ini dinyatakan bahwa doa menjadi bagian integral bagi kehidupan gereja di Asia dan menjadi ciri khas gereja sebagai persekutuan kaum beriman. 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1982, diadakan sidang paripurna di Bangkok, Thailand. Temanya ialah gereja, sebuah komunitas iman di Asia. Sekali lagi di sini FABC menegaskan bahwa gereja adalah komunitas iman, bukan sebuah komunitas yang lain, komunitas politik misalnya. Iman inilah yang membedakan gereja dari komunitas-komunitas yang lainnya. Tahun 1986 diselenggarakan sidang paripurna di Tokyo, Jepang. Temanya ialah panggilan dan perutusan kaum awam dalam gereja. Dalam pertemuan ini digarisbawahi pentingnya peran kaum awam dalam kehidupan dan perkembangan gereja. Tahun 1990, sidang paripurna diadakan di Bandung, Indonesia, dengan tema berjalan bersama menuju milenium ketiga. Pada sidang ini secara khusus disoroti munculnya kelompok-kelompok radikal yang bercorak religius. Kelompok-kelompok ini di satu pihak menantang gereja untuk memperdalam imannya, tetapi di lain pihak juga menjadi tantangan yang bersifat merugikan karena seringkali akibat dari munculnya kelompok ini terjadi konflik-konflik yang tidak sedikit. Tahun 2000 diselenggarakan sidang di Sampran dengan tema sebuah gereja yang diperbarui di Asia, perutusan cinta kasih dan pelayanan. Sidang ini menggarisbawahi bahwa misi gereja ialah membawa cinta kasih dan melayani bukan dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh bangsa Asia. Kemudian pada tahun 2004 diselenggarakan sidang paripurna yang ke-8 di Daejeon, Korea Selatan. Temanya ialah keluarga Asia menuju sebuah budaya kehidupan yang utuh. Sekali lagi dalam pertemuan ini digarisbawahi pentingnya kehidupan keluarga karena nilai-nilai Injili itu terwujud mulai dari tengah-tengah keluarga. Kemudian pada tahun 2009 diadakan sidang di Manila, Filipina dengan tema menghidupi Ekaristi di Asia. Tahun 2012 sidang paripurna diselenggarakan di Xuan Loc, Vietnam dengan tema
FEBC berusia 40 tahun menjawab tantangan-tantangan Asia. Dan tahun 2016, sidang paripurna FEBC diselenggarakan di Colombo, Sri Lanka. Temanya ialah Keluarga Katolik di Asia, Gereja Domestik Kaum Miskin tentang sebuah perutusan belas kasih. Tema-tema tersebut memperlihatkan bahwa FEBC memberi arahan agar gereja Asia betul-betul menjadi gereja lokal yang tidak meninggalkan persekutuannya dengan gereja universal, tetapi berinkarnasi dan mempribumi di tengah-tengah bangsa Asia. Untuk itu, FEBC memandang perlu agar gereja, umat beriman, menghayati imannya, bukan hanya dalam konteks Asia, tetapi juga berdialog dengan realitas kehidupan bangsa Asia. Pernyataan-pernyataan sidang paripurna FEBC selalu menampilkan berbagai elemen, yaitu realitas bangsa Asia, nilai-nilai Injili, refleksi dan evaluasi diri gereja, dan visi ke depan agar nilai-nilai Injili itu tumbuh dan berkembang. Gagasan Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei. Kemuliaan Allah ialah manusia yang hidup, dan hidup manusia ialah memandang Allah. Kata-kata dari Santo Irenaeus menjiwai seluruh pernyataan FEBC tersebut. Oleh karena itu, tepatlah judul yang diberikan pada terbitan dokumen-dokumen FEBC dalam bahasa Inggris, For All Peoples of Asia. Gereja bukan hanya berada di Asia, tetapi juga untuk bangsa Asia seluruhnya. Realitas Asia yang berulang kali disebut adalah agama-agama Asia, budaya-budaya Asia, dan bangsa Asia, khususnya kaum miskin. Agama dan budaya membentuk dan mengungkapkan pandangan hidup yang menyeluruh tentang individu, masyarakat, dan alam semesta. Pandangan hidup dan nilai-nilai religius dan kultural tersebut telah menopang dan memberi kekuatan pada bangsa Asia selama berabad-abad dalam perjalanannya mengarungi sejarah yang seringkali penuh dengan gejolak. Banyak dari pandangan hidup dan nilai-nilai religius dan kultural bangsa Asia sejalan dengan nilai-nilai Injili. Oleh karena itu, FEBC berulang kali menyerukan agar gereja berdialog dengan berbagai agama dan budaya Asia. Tujuannya ialah agar benih-benih kerajaan Allah tersebut tumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah. FEBC dalam sidang paripurna tahun 1970 mengatakan, agama-agama Asia dibawa ke dialog yang hidup dengan Injil, supaya benih-benih sabda yang terdapat di dalamnya bisa berkembang secara penuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan bangsa kita. Maksudnya adalah bangsa Asia. Tentang bangsa Asia, FEBC mengatakan, kurang lebih sepertiga penduduk dunia berada di Asia dan hampir 2/3 penduduk Asia berada di bawah usia 25 tahun. Oleh karena itu, sidang para uskup Asia tahun 1970 menyebut Asia sebagai the continent of the young, benua kaum muda. Banyak dari antara mereka yang hidup miskin karena tidak bisa mengakses sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup yang bermartabat. Situasi itu sering diakibatkan dan diperburuk oleh struktur-struktur sosial politik yang tidak adil dan konflik-konflik yang dilatar belakangi oleh masalah-masalah ekonomi, politik, dan religius. Dialog dengan realitas Asia akan saling memperkaya dan dimaksudkan agar, sekali lagi, benih-benih kerajaan Allah yang sudah ada di tengah-tengah bangsa Asia berkembang dan berbuah. Dengan demikian, gereja tidak menjadi komunitas yang tertutup,
melainkan terintegrasi dengan bangsa Asia. Sebagai penutup, saya mau mengatakan bahwa realitas Asia, sebagaimana kelihatan di dalam pernyataan-pernyataan FEBC, bukan hanya konteks tetapi juga locus theologicus dalam berteologi, artinya menjadi dasar-dasar untuk ikut membentuk sebuah pandangan atau pernyataan teologis. Dan dengan demikian FEBC sudah berteologi, istilahnya, dengan berdialog dengan dunia, sebagaimana dikatakan oleh Komisi Teologi Internasional pada tahun 2011 dalam dokumen yang berjudul Theology Today, Perspective, Principles, and Criteria. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat melanjutkan diskusi.